Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini ya. Akan membahas informasi seputar Taiwan, ada apa dengan Taiwan. Semoga saja informasi ini pun juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Topik kali ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tidak hanya terjadi di Taiwan. Amina rasa semua negara-negara di seluruh dunia ini kejadian ini atau kasus penipuan juga sudah marak terjadi ya. Oleh karena itu kita perlu mendapatkan informasi yang ada sehingga kita juga harus berhati-hati agar tidak terlibat maupun menjadi korban penipuan. Nah, memang kita juga bisa merasa bahwa mengapa orang tersebut dengan mudah dan gampang terjebak dalam kasus penipuan, tetapi pada saat kita berada di dalamnya, kita sendiri juga tidak akan sadar dan kemudian terjebak lalu menjadi korban penipuan atau bahkan juga terlibat sehingga juga kita mendapatkan surat dari pengadilan dan meminta kita untuk mungkin menjadi saksi atau juga menjadi pelaku atau juga menjadi korban sehingga kita yang akan dirugikan. Oleh karena itu beberapa informasi berkaitan dengan penipuan ataupun juga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan, baik itu dari pemerintah daerah setempat, dari pihak kepolisian, mungkin tidak ada salahnya kita banyak mendengar, mendapatkan banyak masukan sehingga kita juga semakin waspada dengan kasus-kasus penipuan ini. Belum lama ini, tepatnya pada pertengahan bulan Mei, Biro Kriminal Kepolisian meliris data statistik terbaru terkait penipuan kriminal. Meskipun berbagai data yang menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, untuk kasus penipuan belanja online masih berada di peringkat tertinggi. Bahkan untuk beberapa aplikasi permainan, contohnya adalah permainan gasing yang disebut dengan Beyblade X yang tengah populer saat ini juga menjadi sasaran sindikat penipuan. Biro Kriminal Kepolisian mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih penjual atau platform belanja online. Jika merasa ada kecurigaan atau mengalami penipuan, segera simpan informasi transfer ataupun juga foto tangkapan layar dari halaman transaksi tersebut dan sertakan barang-barang bukti tersebut untuk segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Teman-teman, belakangan ini Beyblade X yang tengah populer kembali di Taiwan menarik banyak pemain lama untuk kembali bermain. Sindikat penipuan pun memanfaatkan tren ini untuk melakukan aksinya. Dengan modus penipuannya adalah yang pertama, postingan palsu di platform media sosial di mana sindikat penipuan mengunggah informasi palsu di Facebook, Instagram atau Threads dengan iming-iming harga murah atau ada stok yang siap dikirim atau juga ambil gratis. Yang mengajak pemain lama untuk ikut bergabung ternyata adalah postingan palsu. Yang kedua, penipuan pihak ketiga dengan melibatkan pembeli palsu dan juga penjual palsu, di mana pelaku berpura-pura seakan-akan ia ingin membeli Beyblade, meminta nomor rekening bank dari penjual asli, atau penjual palsu di mana pelaku sekaligus berpura-pura sebagai penjual lalu mengelabui pembeli asli untuk mentransfer uang ke rekening penjual asli tersebut. Akibatnya penjual asli yang menerima uang kemudian mengirimkan barang ke pelaku. Sementara itu pembeli asli yang tidak mendapatkan barang melaporkan ke polisi sehingga rekening penjual asli diblokir sebagai rekening yang mendapatkan warning. Baik penjual maupun pembeli asli sama-sama menjadi korban penipuan tersebut. Kemudian modus berikutnya adalah tautan phishing dan verifikasi identitas palsu. Setelah meminta pembeli untuk chatting di pribadi japri baik di Line dan kemudian pelaku mengirimkan tautan palsu yang mengatasnamakan layanan pengiriman ke toko atau fitur jual beli. Saat diklik akan muncul notifikasi verifikasi identitas yang belum selesai. Selanjutnya pelaku membujuk korban untuk berbagi layar ponsel dan melakukan transfer uang yang mengakibatkan kerugian materi, bahkan juga nilainya bisa mencapai puluhan ribu dolar Taiwan.
Dan modus yang berikutnya adalah penggunaan nama palsu. Misalnya menggunakan foto-foto terkenal atau politisi untuk meyakinkan korban. Teman-teman, dari Biro Kriminal merilis data statistik terbaru berdasarkan papan pemantau penipuan 165 pada tanggal 14 Mei lalu. Sepanjang 1 bulan sebelumnya, pada bulan April, rata-rata nasional kasus penipuan yang diterima per hari adalah 462 kasus per hari, dengan kerugian materi mencatat 164 juta dolar. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, ada 532 kasus per hari, kerugian mencatat 255 juta dolar Taiwan. Angka ini turun masing-masing 13% dan 36%. Hal ini juga menunjukkan secara keseluruhan pencegahan penipuan telah berjalan dengan efektif. Kemudian berdasarkan dari jenis modus penipuan, 5 besar modus penipuan secara berturut-turut. Yang pertama adalah belanja online mencatat 36%, investasi bodong 9%, prostitusi online 7%, penipuan investasi berkedok pertemanan 7%, dan modus penipuan melalui iklan perjodohan 4%. Kerugian dari 5 modus penipuan teratas menyumbang 85% dari total kerugian materi. Meskipun nilai kerugian per kasus untuk penipuan belanja online relatif kecil, hanya menyumbang 11% dari total kerugian, namun jumlah kasus tetap tertinggi, menunjukkan bahwa penipuan daring masih marak terjadi pada akhir-akhir ini. Teman-teman, mungkin teman-teman juga setuju ya jika Amina bilang untuk menjadi korban penipuan belanja online sepertinya juga sangat dekat sekali. Mungkin kita juga akan menjadi salah satu korbannya. Oleh karena itu banyak hal yang perlu kita perhatikan agar bisa menghindari penipuan belanja online. Misalkan mulai dari memilih platform belanja resmi dan terpercaya. Sekarang banyak sekali platform resmi mulai dari via Line, Facebook Messenger, WhatsApp, dan lain-lain. Atau kita juga bisa menggunakan marketplace yang besar yang lebih sistematis, misalkan Shopee, PC Home, Momo, Rakuten, dan lain-lain. Dan juga kita harus memiliki sikap jangan mudah tergiur dengan iklan di media sosial, misalkan dengan produk murah, harga promosi, atau juga dengan harga gila, stok terbatas, free ongkir, dan lain-lain. Dan juga lebih berhati-hati untuk tidak sembarang mengklik atau masuk ke tautan yang mencurigakan. Karena dengan demikian kita juga akan mudah sekali terjebak. Di antara dari teman-teman mungkin ada yang juga rajin misalkan mengecek reputasi penjual secara teliti, baik itu mencek nama toko, ulasan, rating, atau kapan akun tersebut dibuat. Misalkan akun baru atau tidak banyak komentarnya, mungkin ini adalah akun bodong. Nah, menggunakan foto produk tersebut untuk di-search ulang dengan Google Image Search atau juga meminta bukti stok maupun video call jika kita meragukan penjual tersebut. Memang kita harus berhati-hati, kemudian dari bukti transaksi tersebut bisa kita simpan ataupun kita screenshot untuk menjaga-jaga. Dan jika mencurigakan atau terjadi indikasi penipuan, segera hentikan pembayaran jika masih memungkinkan, kemudian juga lapor ke pihak yang berwajib. Di Taiwan sendiri, Biro Kriminal Kepolisian yang juga menyampaikan bahwa sindikat penipuan sering menggunakan platform media sosial, baik itu Facebook, Line, Instagram, Threads untuk mengunggah postingan jual beli palsu yang berfungsi untuk meyakinkan pembeli. Kontennya juga bisa berupa produk pertanian, peralatan rumah tangga bekas, tiket konser, hingga benda-benda antik dan lain-lain. Selain itu, sindikat penipuan juga memanfaatkan tren topik hangat atau barang populer seperti Beyblade X yang tengah ramai diperbincangkan akhir-akhir ini juga menjadi sasaran dan terjadi lebih dari 70 kasus penipuan. Dan kita berharap semoga saja teman-teman dan kita semua terhindar dari kasus penipuan dan aman sejahtera. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa di hari ini. Amina pamit dulu, sampai jumpa.